Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 26. Di awal video ini, alasan kenapa Grandmaster Hyungwon bawa Mujin ke air terjun itu adalah untuk menenangkan dan mengontrol energi yang bergejolak di dalam tubuh Mujin. Latihan ini akan membantunya mencapai kestabilan dan ketenangan mental. Metode ini umumnya dikuasai oleh mereka yang menggunakan energi ekstrim yang, termasuk Mong Hyedam dan murid-muridnya. Untuk mengendalikan energi ekstrim yang dengan bebas, yang memiliki sifat yang mudah menstimulasi orang, mereka menggunakan metode latihan ini untuk mengendalikan diri mereka. Contohnya seperti menghitung manik-manik sembari melantunkan ayat suci, atau tetap memikirkan hal bahagia di otaknya. Ada banyak cara untuk melakukannya. Sederhananya, Unwavering Heart membuat seseorang mengendalikan ketenangan tubuh dan mental. Beberapa jam kemudian, Grandmaster Hyungwon yang terus mendampingi Mujin pun menuturkan, "Baiklah, kau telah memikirkan langkah-langkah Chain Punch di kepalamu selama 4 jam. Kau bisa menggunakannya sekarang." Mendengar hal itu, Mujin pun segera bangkit menyelesaikan latihannya, di mana ia segera mencoba teknik Chain Punch pada dinding air terjunnya. Saat itu, Mujin yang berada di bawah air terjunnya selama 4 jam, sembari memikirkan gerakan Chain Punch, akhirnya bisa menenangkan stimulasi pikiran dan juga mengendalikan kekuatannya. Dengan kata lain, Mujin bisa menormalkan aliran energi dalamnya. Terlebih lagi, Mujin bisa menggunakan kekuatan itu untuk membelah air terjun menjadi 2 bagian. Itulah bagaimana Mujin mencapai level selanjutnya. Hal itu pun membuat Mujin melihat ke arah Grandmaster Hyungwon, di mana mereka saling bertatapan untuk beberapa waktu. Grandmaster Hyungwon sendiri merasa sangat bangga atas perkembangan yang dilakukan Mujin, dan juga mampu memperoleh realisasi baru. Lalu, setelah mereka saling menetap selama beberapa waktu, mereka pun saling memberi salam, seolah mereka mengerti satu sama lain. 2 hari kemudian, setelah persiapan secukupnya, Grandmaster Hyungwon dan Abbot pun mengantar kepergian beberapa muridnya yang akan turun gunung untuk menjalankan kliniknya. "Apa kau siap?" "Ya, dia masih belum siap untuk pergi keluar. Aku ingin 5 murid kelas 2 untuk menjaga Mujin." "Benar. Kerangka bisnis klinik yang direncanakan bersama Heavenly Merchant sudah selesai sampai batas tertentu. Hal yang perlu dilakukan adalah pergi ke wilayah Dengpeng dan menginisiasi sisa rencananya. Terima kasih atas semua kerja kerasmu. Lakukanlah yang terbaik." Mendengar pesan mereka berdua, Mujin yang tak ingin mengecewakan mereka pun dengan sopan menuturkan, "Terima kasih karena telah percaya dan mempercayakan ini kepadaku. Aku akan mengkombinasikan kekuatan Shaolin dan juga Heavenly Merchant untuk menyelamatkan lebih banyak orang, seperti aku berusaha membantu Shaolin mengatasi situasi krisis ini." Melihat ketulusannya, Grandmaster Hyungwon tersenyum berkata, "Bagus, kami tunggu kepulanganmu." Dengan serentak, para Mong yang ditugaskan bersama Mujin pun berteriak, "Sampai jumpa kembali, Master." Di saat yang sama, di salah satu ruangan di Heavenly Merchant, terlihat seorang nona muda, sebut saja Seolhwa, yang nampaknya begitu muram, di mana ia ditanya oleh pelayannya apakah mereka harus pergi atau tidak. Kemudian, setelah meninggalkan kuil dan menuruni Gunung Songsan selama beberapa waktu, tujuannya wilayah Dengfeng akhirnya telah terlihat. Mujin pun disambut dengan pemandangan seperti pada film Wuxia, yang tentu saja membuat Mujin begitu bersemangat sembari berpikir. Saat melintasi gunung, aku bertemu dengan anggota bandit hutan hijau, menikmati suasana pemukiman yang hidup, dan tak sengaja menyelesaikan masalah, menyelamatkan wanita cantik dalam perjalanan, mengatasi preman yang lokal, dan mengungkap lapisan skema yang membawaku lebih dekat dengan dalang di balik itu semua. Dengan kata lain, impian pria di dalam dunia Wuxia dimulai. Saksikanlah kebangkitan sejarah Shaolin olehku. 1 minggu setelahnya, di sebuah jalan Dengfeng, terlihat 2 pria parubaya, sebut saja Pak Gen dan juga Pak Kumis yang tengah berjalan sembari asik mengobrol.
Wah, Pak Kumis, apa kau sudah dengar beritanya? Beberapa Hmong dari Shaolin turun gunung untuk datang kemari beberapa hari yang lalu. Hal yang paling penting, mereka membuka sebuah klinik loh, Pak. Pak Kumis yang baru mendengarnya tentu berkata, klinik? Para Hmong membuka klinik? Kenapa mereka melakukan itu? Apa mereka mencari uang? Apa mereka menjadi serakah karena masalah dunia atau semacamnya? Pagam pun membalas, nggak gitu juga tuh Kum. Mereka adalah Hmong. Mereka menawarkan perawatannya secara gratis loh. Mendengar kata gratis, seketika itu juga Pak Kumis berkata, "Oh, aku harus memeriksanya kalau gitu." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Pagam yang tahu kebiasaannya pun bertanya, "Tunggu, kau hanya pergi ke sana karena gratis bukan? Kau bahkan tidak sakit loh." Pak Kumis pun menatapnya menyangka, "Mana ada? Tentu saja aku kesakitan. Mengangkut beban berat setiap hari itu membuat kakiku gemetaran. Aku perlu mendapatkan akupuntur sebelum ini makin parah tahu." Mendengar pesangkalannya, Pak Gem pun tersenyum berkata, "Weh, kau beruntung Kum. Perawatannya tiap hari berganti. Ku dengar kebetulan hari ini itu adalah perawatan punggung dan kaki." Pak Kumis yang merasa aneh pun membalas, "Apa? Perawatan tubuhnya berganti tiap hari? Aneh sekali." Pak Gem menimpali, klinik mereka sangat unik kan? Mereka menggunakan perawatan akupuntur, obat tonik, dan perawatan terpisah untuk perut juga loh. Kita beralih pada Mojin yang nampak tengah memperhatikan kedua bangunan di depannya, sembari mengingat perkataan Pak Ryu Jiguang yang menjelaskan, untuk mengoperasikan dua fasilitas yang memberikan perawatan gratis dan juga secara pelayanan premium, dua tempat berdekatan telah dibeli. Aku menamai tempat itu klinik perawatan tubuh. Setiap tempat mempunyai perbedaan masing-masing. Aula di kiri fokus pada perawatan gratis. Itu berisikan berbagai macam peralatan, penyimpanan peralatan, dan tempat istirahat. Dan juga tempat untuk para Hmong bermeditasi. Sementara itu, ada juga aula di kanan untuk individu berperangkat tinggi atau orang kaya dengan pelayanan yang berbayar. Pelayanan premium ini termasuk metode tambahan seperti terapi listrik dan panas yang menggunakan alat dengan material yang mewah. Meskipun dekorasinya berbeda, inti metodenya masih sama saja. Tidak ada perbedaan antara metode perawatannya. Aku mengandalkanmu ya, Mojin. Saat kemudian, setelah mengingat hal itu, Mojin pun menyambut para tamu yang datang ke aula kiri dengan ramah. "Saya Mojin, murid kelas ketiga yang akan bertanggung jawab pada perbuatan Anda." Mendengar hal itu, kedua tamunya pun yang mana ternyata adalah Pak Kumis dan Pak Gem langsung saja berbisik-bisik. "Hei Gem, dia sungguh murid kelas ketiga dengan pikir seperti ini nih, yakin?" Pak Gem yang juga merasa aneh membalas, "Mana aku tahu? Lagi pula, apa yang terjadi pada rambutnya ya?" Tentu saja, Mojin yang bisa mendengar bisik-bisik mereka pun langsung menghentikannya. "Anda sekalian datang kemari karena kaki Anda sakit bukan? Silakan duduk, saya akan memulai perawatan secepatnya." Dengan begitu, meski merasa aneh, Pak Kumis pun menuruti instruksi Mojin yang mulai merawat kakinya sembari berpikir, "Hah? Metode perawatan spesial tanpa menggunakan akupuntur atau obat tonik ya? Aku tak percaya. Dia menggunakan metode yang terlihat seperti metode tradisional. Aku penasaran seberapa bagus perawatan ini, meskipun setiap harinya memiliki perawatan yang berbeda." Sakit? Apaan nih? Di saat Pak Kumis berpikir seperti itu, Mojin yang menyindir sakitnya pun berkata, "Pak, itu wajar saja jika Anda merasa sakit." Pak Kumis yang semakin merasa aneh pun bertanya, "Lah, rasa sakit seperti ini normal ya?" Mojin pun menjelaskan, "Iya, itu karena otot Anda tegang selama ini. Itulah mengapa rasa sakitnya begitu besar. Rasa sakit itu sesuai dengan kondisi kaki Anda. Mulai sekarang, kita akan mengurangi rasa sakit Anda secara perlahan. Saat itu mulai mereda, kami akan mengendurkan otot juga fascia Anda dengan perawatan reform roller. Saya jamin hasilnya akan terlihat kurang dari 1 jam." Dengan begitu, Mojin pun melanjutkan perawatannya.
di mana sakit yang luar biasa dan perawatan anehnya pun terus berlanjut. Awalnya, para pasien merasa skeptis, tapi seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang menyiksa itu berkurang drastis, hingga akhirnya ketegangan di kakinya pun menghilang, membawa rasa lega dan juga stabil. Rasa lega yang perlahan menghampirinya pun membuat Pak Kumis berpikir, jadi seperti inikah caranya? Perawatan ini sangat efektif. Rasanya menakjubkan. Oh, ini lebih baik daripada ditusuk dengan jarum aku puntur berulang kali. Sudah lama kakiku tak merasakan rasa nyaman seperti ini. Siapa sangka Shaolin punya metode seperti ini yang begitu hebat. Jadi, ini alasan kenapa para Mong turun gunung. Mereka membagikan kebajikan untuk semua orang. Betapa mulia dan ramahnya dia. Karena turun ke dunia demi kami. Aku harus memberitahu orang lain tentang kebaikannya pada dunia. Dengan begitu, setelah pasien yang terpuaskan itu pergi, rumornya pun menyebar dengan cepat. Hingga akhirnya itu menjadi populer, yang membuat kliniknya dipenuhi dengan antrian yang membludak. Selain itu, karena para petinggi dan orang kaya juga mendengar rumornya, ada orang yang mencari peserta berbayar untuk perawatan itu. Meski ada perbedaan antara klinik gratis dan berbayar, inti pertanyaan tetaplah sama. Kecuali ada keadaan darurat. Terlepas dari perbedaan itu, tidak ada yang merasa terganggu. Mungkin karena para Mong dengan terus merawat semua orang, atau karena mereka sangat mengerti kebutuhan pasien mereka. Terlebih lagi, Mong Mujin ada di sana. Karena dia merawat orang-orang tanpa pandang bulu, banyak orang yang tergerak hatinya. Hingga orang-orang ini mulai menganggapnya sebagai Blessed Mong. Karena kemampuannya yang bisa mengobati seolah-olah disentuh oleh tangan surgawi. Dan kemudian, klinik itu pun secara alami menjadi mapan. Di suatu ketika, Mujin yang tengah beristirahat dari waktu jaganya nampak sedang berbincang dengan Pak Yang Jinpyong, kepala administrasi eksternal Guild Heavenly Merchant. Ya, masih perjalanannya sulit, tapi kami akhirnya bisa tenang tanpa menimbulkan kecurigaan. Pak Jinpyong pun menundukkan kepalanya berkata, ini semua berkat kerja keras para Mong. Kami, Heavenly Merchant, sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Mujin yang merasa lega karena kuil Shaolin bisa menghindari kebangkrutannya pun membalas. Tidak, kami yang harus berterima kasih pada Anda. Tanpa bantuan Guild Merchant, kuil Shaolin kami tak akan bisa membantu banyak orang seperti ini. Lihat saja itu, banyak orang yang datang kemari sehingga Anda bisa melihat antrian sepanjang jalan dari tempat istirahat. Saya tak mengira akan ada orang sebanyak ini padahal. Seharusnya sudah saatnya pergantian shift dengan Mong Beobga. Pak Jinpyong yang merasa mengenali nama yang disebutkan Mujin pun bertanya, Mong Beobga? Apa maksud Anda? Namun, belum sempat Pak Jinpyong menyelesaikan kalimatnya, Beobgang sendiri sudah muncul di sana. Mujin, saatnya ganti jaga ya. Melihat kemunculannya di sana, Pak Jinpyong yang benar-benar mengenalinya pun berkata, "Oh, Mong Beobgang, saya tak mengira bisa bertemu Anda di sini." Seketika itu juga, Beobgang meliriknya membalas, Kepala administrasi eksternal, bagaimana kabar Anda? Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Mujin yang kebingungan pun bertanya, "Tunggu sebentar, kalian saling mengenal kah?" Beobgang pun mengangguk berkata, "Benar, kami pernah berpapasan sebelumnya. Apa kau ingat meditasi isolasimu yang pertama kali?" Mujin yang bisa mengingatnya dengan jelas hingga ia merasa cemas. Apa ia ketahuan makan daging ataupun tidak membalas. Saat aku merefleksikan tindakanku ya." Beobgang menimpali. Benar, saat itu, putri pemimpin Heavenly Merchant tersesat dan keliaran di gunung. Aku menemukannya dan mengantarkan dia pada kepala administrasi. Mendengar hal itu, masih Mujin merasa lega karena tidak ketahuan memakan daging. Ingatan tentang anak yang ditemuinya pun membuatnya berpikir, tunggu, satu-satunya anak yang kutemui saat itu adalah anak itu. Mungkinkah anak itu berasal dari keluarga kaya? Dia mengenakan pakaian yang mahal sih, tapi tak kusangka dia adalah anak dari pemimpin Heavenly Merchant.
Saat Mujin berpikir seperti itu, Pak Jin Pyong tersenyum berkata, omong-omong, Nona sudah bilang dia akan berkunjung hari ini. Sepertinya dia sudah sampai tuh. Seketika itu juga, Mujin pun melihat ke arah orang-orang yang tengah memberi sapaan pada nona muda yang dikatakan Pak Jin Pyong. Akan tetapi, keanehan yang dirasakannya membuat Mujin terdiam berpikir. Sudah lama sejak kejadian itu, dia mungkin telah tumbuh menjadi sosok yang hebat, kan? Tunggu sebentar. Dia terlihat lebih kaku dari yang kubayangkan. Melihat para anggota guild yang menghormatinya, ada yang aneh. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun bertanya, apakah dia nona muda yang Anda katakan itu? Pak Jin Pyong yang juga memperhatikannya berkata, benar, dia orangnya. Dia adalah nona termuda dari pemimpin Nepali Merchant, Nona Ryo Seolhwa. Mendengar hal itu, Mujin yang semakin merasa aneh karena perbedaan Seolhwa masa sekarang dan juga dulu bak langit dan bumi sontak berpikir. Apa? Dia adalah anak kecil saat itu? Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun memanfaatkan waktu penjagaannya untuk memperhatikan selalu lebih dekat. Hingga ia bisa mendengar obrolan anggota guild Nepali Merchant yang merasa aneh dengan tingkah rekan-rekannya. Tanpa tahu jika Mujin di belakangnya, dua anggota guild Nepali Merchant pun mulai menggibah. Hei Kang, kenapa semua orang bersikap sopan kepadanya? Atuh Kang, apa kau sungguh tak mengenalnya? Dia adalah orang yang berkontribusi besar pada klinik ini, putri bungsu dari pemimpin Nepali Merchant. Jadi itulah alasan kenapa namanya Ryo Seolhwa ya. Tapi, dia terlihat sangat berbeda dari yang kubayangkan. Maksudku, kupikir putri di keluarga kaya itu akan jadi wanita yang cantik dan anggun. Kau mengerti maksudku kan? Nona Seolhwa itu sedikit, gimana bilangnya ya? Gendu, enggak, kurus maksudku. Hampir saja aku dihujat. Video ini pun diakhiri dengan mendengar semua obrolan mereka. Mujin yang telah melihat sendiri pun tentu tak bisa menyangkalnya. Karena Seolhwa, berat badannya memang naik.